Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks editorial. Pengertian teks editorial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks editorial atau tajuk rencana berarti artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin suatu surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dengan kata lain, teks editorial adalah teks opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Ciri-ciri teks editorial antara lain: 1. Berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. 2. Berisi ulasan suatu masalah yang dimuat. 3. Biasanya berskala nasional. 4. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 5. Pendapatnya bersifat argumentatif. 6. Sistematis dan logis. 7. Ditulis dalam perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dan yang terakhir, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Sifat-sifat teks editorial. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media, misalnya media harian, mingguan, dwi mingguan, atau bulanan. Yang kedua, isinya mengikuti suatu situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Yang terakhir, terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Jenis teks editorial berdasarkan golongan pers. 1. Teks editorial pers papan atas. Ciri-cirinya: hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Yang kedua, teks editorial pers papan menengah ke bawah. Ciri-cirinya: lebih berani, atraktif, progresif, memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung, serta lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Selanjutnya, jenis-jenis teks editorial berdasarkan isinya. Yang pertama, interpretatif editorial. Teks jenis ini adalah teks editorial yang ditulis untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Editorial interpretatif bisa bersifat positif, negatif, atau netral dalam pendekatannya, tergantung pada keadaan dan perlakuan penulis editorial terhadap suatu isu. 2. Kontroversial editorial. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan unsur tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Editorial yang bersifat kontroversial digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Sementara itu, sudut pandang yang berlawanan akan digambarkan secara buruk. Yang ketiga, explanatory editorial. Explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Jenis editorial ini hanya membuka dan memprovokasi pikiran pembaca mengenai masalah kepentingan sosial, politik, dan ekonomi untuk menarik perhatian pembaca dan memungkinkan mereka untuk menilai. Explanatory editorial mengidentifikasi masalah, menjelaskannya, dan memungkinkan pembaca untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Struktur teks editorial. Yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. 2. Argumentasi.
Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Pada bagian ini juga tampak keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. Yang ketiga, penegasan ulang. Berisi penguatan kembali pendapat yang ditunjang lebih oleh fakta dalam bagian argumentasi penulis, mengungkapkan opininya terhadap permasalahan yang ada dan terkadang disertai dengan solusi yang ditawarkan oleh penulis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia atau keterangan. Adverbia yang sering ditemui adalah adverbia frekuentatif, menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Kedua, konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. 3. Verba material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. 4. Verba relasional. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Contohnya menggunakan kata menimbulkan, menjadi, menyebabkan, mengakibatkan, dan sehingga. Yang kelima, verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang mengekspresikan respon seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya berpikir, menyetujui, khawatir, dan kecewa. 6. Verba material. Verba material adalah kata kerja yang memiliki imbuhan, bertujuan menunjukkan aktivitas fisik seseorang. Contohnya menulis, membaca, dan memasak. Yang ketujuh, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang pertanyaannya tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan agar membaca merenungkan masalah. Contohnya, betulkah impor beras mendesak direalisasi? Yang terakhir, penggunaan kata-kata populer. Kata populer digunakan dengan tujuan teks yang ditulis dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, dengan menggunakan kalimat populer, pembaca akan merasa lebih santai. Langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, mengambil topik yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. 2. Mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. 3. Menganalisis masalah yang diangkat. 4. Memberikan solusi yang realistis terhadap masalah. Dan yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.